soal yang nomor 6, buatlah program menampilkan deret Fibonacci. Nah, deret Fibonacci itu merupakan suatu deret yang dimana dua hasil blueprint itu dijumlah untuk hasilnya itu. Jadi dia ada aturannya. Contohnya itu kayak ada 3 bilangan mulai dari 1, maka ada 5 bilangan dari 1, kemudian ini 1 ini dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya 1 ditambah 1 hasilnya 2 ditambah 1 hasilnya 3 ditambah 2 hasilnya 5 ditambah 3 hasilnya 8, sampai seterusnya seperti itu. Kemudian untuk deskripsi programnya, pertama kita mulai. Langkah kedua pesan tempat untuk variabel yang kita gunakan ada n untuk jumlah bilangan yang ingin kita masukkan, i untuk perulangannya, kemudian ini a, b, dan c ini sebagai variabel pembantu untuk kita masukkan rumus untuk Fibonacci-nya nanti. Ini tuh kita pesan variabel di memori dengan tipe data yang kita gunakan itu integer bilangan bulat, tipe data bilangan bulat. Kemudian di sini langkah ketiga kita akan diminta untuk menginput nilai variabel n. Lalu di sini, nah ini tuh kita inisialisasikan. Untuk a itu yang pertama itu diisi dengan 0, b diisi dengan 1. Nah, masuk ke perulangan. Untuk i-nya sama dengan 1, jadi i dimulai dari 1. Selama kondisi i lebih kecil sama dengan n, maka nih dioperasikan. C diisi dengan a ditambah b, a diisi dengan b diisi dengan hasil c. Nah, disini untuk contohnya itu, misalnya n yang kita masukkan itu 4. Nah, i-nya kan tadi dimulai dari 1. Cek apakah 1 kurang dari sama dengan 4? Ya. Maka di sini C sama dengan A ditambah B. C-nya kan tadi kita A-nya kan tadi kita inisialisasikan 0. Kemudian B-nya 1, sehingga 0 tambah 1 itu untuk C sama dengan 1. Nah, ini untuk yang tadi A sama dengan 0, B sama dengan 1. Kemudian masuk ke I++. I-nya tadi 1 ditambah 1, sekarang I-nya sama dengan 2. Cek apakah 2 kurang dari sama dengan 4? Ya, maka C-nya itu sama dengan A tambah B. Tadi A-nya 0, B-nya 1. 0 tambah 1. C-nya sama dengan 1. Kemudian di sini A itu diisi dengan B. Ini B-nya sekarang 1. Sekarang A-nya itu 1. Kemudian B diisi dengan C. Nah, B-nya 1. Lalu masuk ke I++, sekarang I-nya 3. Cek apakah 3 kurang dari sama dengan 4? Ya, maka C itu A tambah B, tadi A-nya 1, B-nya 1, maka sekarang C-nya itu 2. A diisi dengan B yang sebelumnya itu 1, kemudian B diisi dengan hasil C, ini 2. Lalu masuk ke I++, tadi I-nya 3, sekarang I 3 ditambah 1, sekarang I-nya 4. Cek apakah 4 kurang sama dengan 4? Ya, maka lakukan lagi operasi. C diisi dengan A ditambah B, tadi A-nya 1, B-nya 2, sekarang C-nya sama dengan 3. Lalu A diisi dengan B, B-nya tadi ini 2, sehingga A sekarang itu 2, B diisi dengan C, C-nya 3, nah sini 3. Masuk lagi ke I++, tadi I-nya sama dengan 4, sekarang ditambah 1, sekarang I-nya 5. Cek lagi apakah 5 kurang dari sama dengan 4? Nah, tidak. Karena kondisi tidak terpenuhi, maka keluar dari perulangan. Kemudian tampilkan hasilnya. Ya. Lalu selesai. Untuk pseudocode-nya ini, yang pertama itu kita mendeklarasikan variabel yang tadi yang kita gunakan itu ada n, ada i,
N sebagai bilangan jumlah bilangan yang ingin kita masukkan, kemudian I untuk perulangan, lalu A, B, dan C. Ini tuh variabelnya tipe data integer. Lalu mulai, begin, baca variabel C, kemudian cetak ke layar, pesan, masukkan jumlah. Kita diminta untuk memasukkan jumlah. Kemudian cetak deret Fibonacci. Nah, ini kita inisialisasikan A diisi dengan 0, B diisi dengan 1. Masuk ke perulangan untuk I sama dengan 1. I dimulai dari 1 sampai N, maka C diisi dengan A ditambah B, A diisi dengan B, B diisi dengan C. Kemudian masuk ke I plus plus, yaitu I diisi dengan I plus 1. Lalu N. Selanjutnya cetak hasilnya, yaitu A, variabel A. Lalu N. Untuk flowchartnya seperti ini. Start, lalu input variabel untuk N. Variabel N bilangan yang kita masukkan. Lalu A kita inisialisasikan di sini, A sama dengan 0, B sama dengan 1. Lalu masuk ke perulangan untuk I sama dengan 1 itu N. Maka jika kondisi terpenuhi, masuk ke proses ini. C diisi dengan A ditambah B, A diisi dengan B, B diisi dengan C. Selanjutnya masuk ke perulangan I plus plus. Nah, ini akan terus berulang selama kondisi masih terpenuhi. Nah, ini jika benar. Ini jika dia true. Jika kondisi sudah tidak terpenuhi lagi, jika dia false, dia akan ke sini. Jika dia false, maka dia akan mencetak hasil, yaitu sebagai A nih outputnya, lalu dia N, N. Nah, seperti ini untuk flowchartnya. Kemudian langsung saja kita masuk ke programnya. Pertama, masukkan file header include iStream. Di mana include iStream ini merupakan file header yang memungkinkan kita menggunakan berupa fungsi cin, cout, dan dl di dalamnya. Jadi include iStream ini memanggil fungsi tersebut supaya kita bisa menggunakan di dalam program yang kita buat. Kemudian using names page std ini agar kita tidak perlu lagi menuliskan std di depan setiap kode seperti cin, cout, dan yang lainnya. Jadi cukup menuliskan di atas ini using namespace std. Lalu ini adalah fungsi pertama dalam program. Lalu kurung sebagai begin. Kita deklarasikan variabelnya tadi bertipe integer in. Variabelnya tadi ada N, bilangan yang ingin kita masukkan, kemudian I untuk perulangan, lalu ada A, B, C, B, C. Selanjutnya tampilkan pesan, masukkan jumlah. Cin, baca ini variabel N, kemudian cout, tampilkan pesan ke layar ini deret Fibonacci, kita inisialisasikan tadi untuk
A diisi dengan 0, B diisi dengan 1. Anda masuk ke perulangan. Untuk for I dimulai dari 1 I-nya, selama I kurang dari sama dengan N, maka lakukan, di sini ada prosesnya. Maka lakukan F sama dengan F, C sama dengan A ditambah B, lalu A sama dengan B, lalu B sama dengan C, seperti ini. Lalu masuk ke I plus plus, di sini kita masukkan I plus plusnya. Ini di sini untuk I sama dengan 1 selama I kurang dari sama dengan N, maka lakukan ini operasi C diisi dengan A tambah B, A diisi dengan B, B diisi dengan C. Selanjutnya cetak out, kita pesan. Ini kan udah deret Fibonacci-nya ya, nanti hasilnya akan berurutan. Ini kita buat kosong, kemudian di sini ini membaca variabel A, jadi A-nya nanti akan berurutan seperti ini. Lalu kita run, salah ya, ini kita run. Nah, seperti misal jumlah yang kita masukkan itu 7. Nah, jadi hasilnya nih, dia akan ada aturan. Jadi ini untuk aturan deretnya itu di sini ada yang sebelah paling kiri itu kan tidak itu A-nya 0 ya. 0 ditambah 1 itu 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 1 ditambah 2 sama dengan 3, 2 ditambah 3 sama dengan 5 sampai seterusnya. Dia kan ada aturannya. Dimana di sini tuh untuk hasilnya dijumlahkan dua bilangan sebelah kiri seperti itu. Nah, ini untuk merapikannya kita bisa memasuk NDL, enter di sini. Seperti ini. Terang lagi ya. Masukkan 7. Bisa berarti. Berarti harus seperti ini, nggak bisa. Nanti kalau kita masukkan NDL, dia akan ke bawah seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Jika banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.